Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mereview pemakaian Honda ADV tipe ABS tahun 2021. Nah, ini saya sudah tulis semua apa aja kelebihan dan kekurangan selama saya pakai motor ini kurang lebih sekitar 6 bulan dan kilometernya kurang lebih sudah 4.300-an. Oke. Yang pertama saya akan bahas kelebihannya dulu. Yang pertama adalah posisi riding yang tinggi dan lebar. Untuk pemakaian harian ini sangat nyaman ya, karena untuk kadang melibas jalanan-jalanan bukan aspal atau berpasir begitu, karena dia tinggi, ini enak dan nyaman. Oke. Terus untuk yang kedua adalah mesinnya halus. Untuk kilometer sudah 4.300-an, ini masih tergolong sangat halus. Terus ya. Halus, tidak ada suara aneh-aneh. Semua masih halus seperti apa? Seperti pas baru beli. Oke. Untuk kelebihan yang ketiga adalah tidak ada gredek. Untunglah sejauh ini kilometernya sudah 4 ribuan, tidak ada gredek seperti pada motor Honda lainnya. Oke, untuk 2021 ini bagian CVT good job untuk Honda. Untuk kelebihan ketiga, tidak ada overheat. Kalau di grup-grup itu biasa ada yang mengeluh ya, kalau motor ini kadang ada overheat, sering terjadi overheat. Tapi ini saya sudah pakai touring, sudah bawa perjalanan jauh, semua tidak ada kendala, tidak ada overheat, gak ada masalah pokoknya. Oke, untuk yang keempat nih, masalah pada velg. Jadi di grup-grup Honda ADV juga banyak yang komplain untuk tipe 2020 ke bawah itu kadang ada masalah di peleknya, ada di masalah bosnya yang kurang apa ya, cacat produksi lah. Jadi misalkan kalau kita bawa motornya, kita rem belakang, itu dia ada bunyi kresek-kresek. Tapi untuk yang tahun 2021 ini selama ini saya pakai tidak ada masalah, semua masih aman. Oke. Untuk kelebihan selanjutnya adalah aki. Aki tidak ada masalah juga, remote aman, logo-logo di indikator error aki juga tidak ada masalah, seperti biasa semua masih aman. Asalkan ya kalau sudah dipakai motornya, usahakan remote-nya itu dimerahkan ya, seperti ini. Tekan tombol kunci, tekan agak lama sampai logo berubah jadi merah. Oke, karena kalau misalkan ini hijau dan remote-nya dekat di motor, itu akinya dia akan selalu standby. Itu bisa menguras atau memboroskan aki. Oke, untuk kelebihan selanjutnya adalah panel instrumen speedometer yang lengkap. Bisa kita lihat. Oh, bentar, saya matikan tadi. Panel instrumen ini sangat membantu sekali ya, karena saat di jalan kita butuh semua informasi. Seperti ini ada tanggal, jam, kilometer, instant fuel consumption. Ya, ini minyak seperti biasa. Dan ada voltage meter. Oke, terus yang saya suka dengan panel instrumen Honda kali ini di ABS di ADV, dia ada air temperatur. Nah, ini ada air temperatur. Ini cuacanya agak panas banget, 37. Oke. Termasuk paling lengkap lah untuk instrumen pada kelas 150 cc. Oke. Selanjutnya kelebihan yang akan kita bahas adalah
lampunya terang. Ya, ini benar. Pas kalau malam-malam kita masuk ke jalan-jalan yang pencahayaannya kurang, lampunya ini cukup terang ya. Cukup terang, kita bisa melihat jalan dengan jelas dan oke, terang. Kelebihan berikutnya adalah pengeremannya pakem. Oke, untuk pengeremannya ini gigit tapi nggak bikin terkejut. Oke, jadi feel-nya itu bagus. Saat kita mengerem saat kita mengerem tiba-tiba pun itu dia feel-nya smooth gitu, smooth dan dia pakem. Jadi saya sangat suka sekali dengan pengereman ADV. Kelebihan selanjutnya adalah servis di Ahas itu kita bisa dapat fast speed dah kalau kita punya ADV atau PCX. Jadi ini ya membantu sekali, kita nggak usah booking servis, pokoknya datang udah kita tunggu aja, karena kita dapat privilege lah ya untuk ADV dan PCX untuk dapat di fast speed. Oke, untuk kelebihan berikutnya lagi adalah stangnya nggak miring ya, karena di grup itu banyak yang komplain kalau stang Honda ADV itu miring ke kiri kalau jalan seperti ini, kayak gini kurang lebih ya. Tapi ini nggak, ini center, mungkin sudah direvisi ya di Honda ADV tahun 2021. Kalau 2020 ke bawah saya masih kurang tahu, tapi kalau 2021 punya ini sudah aman. Oke, nah kita udah selesai nih bahas semua kelebihannya yang saya rasakan selama pemakaian motor ini. Kita akan lanjut bahas kekurangannya. Oke, kekurangan pertama yaitu lampu speedonya kurang terang. Ya, benar. Jadi walaupun panel instrumennya lengkap, tapi lampunya itu bukan tidak bisa dibaca, agak sulit dibaca gitu. Apalagi kalau pas kita bawa motornya pas lagi terik-terikan kena matahari, itu dia agak kabur. Mungkin karena LED negatif ya speedometernya, jadi agak susah lah gitu, agak susah dibaca gitu sih kalau pas lagi kena matahari. Cuma kalau pas malam hari ini oke aja, tidak ada masalah. Oke, untuk kekurangan kedua adalah tutup tangki bergetar. Yaudah, dia di bagian sini. Di bagian sini dia bergetar pas kita bawa jalan. Oke, dan ini bunyi karena dia mungkin plastik ini hantam sama plastik yang di bawah ya, seperti ini. Nah, ini di dalam sini saya sudah taruh lem double tap 3M di sini. Jadi pas ini plastik ini atas ini getar, dia nggak akan ngehantam langsung di plastik, dia akan ngehantam di bagian ini double tap ini. Jadi ini berfungsinya sebagai bantalan aja sih. Nah, ini kalau udah taruh ini udah aman, dia tidak akan ada suara bergetar lagi. 3M ini sampai ada jejaknya nih ya, kena bantalannya ini, kena plastiknya ini, kena cover tutup tangkinya ini. Jadi ini fixnya cepat ya, maksudnya gampang, tinggal taruh ini getar, bunyinya pun hilang. Oke, kita masuk yang ketiga. Tidak ada warning kalau misalkan kita gini, kita dari posisi off, kita mau buka jok misalkan, kita putar ke kiri, tekan seat. Nah, karena kita bisa lupa nih, pas kita tutup tap, kita misalkan pergi tapi knob ini belum diputar sampai off. Nah, ini bisa dibuka orang. Jadi misalnya ini kita udah berangkat, udah pergi, orang tuh dia bisa datang bisa langsung buka seatnya. Nah, kalau bisa di NMAX dan di motor X-Max biasa dia ada warning ya. Bisa diputar gini, kita belum putar posisi off, dia akan bunyi tit tit tit. Tapi di motor Honda kayaknya nggak ada ya. Jadi kita harus ingat untuk selalu off. Oke. Terus kelemahan selanjutnya adalah bunyi saat menghantam lubang. Ini misalkan kita ada jalan di jalan-jalan nggak rata atau agak ada kena lubang agak dalam, dia ada bunyi tek gitu di bagian depan. Saya nggak tahu bunyi dari mana, tapi saya yakin bukan dari pelek maupun dari komstir ya. Dan bunyinya itu jarang sih, maksudnya nggak selalu hantam lubang selalu ada suara gitu, tertentu saja, nggak selalu keluar suaranya. Oke, suaranya juga minim ya, bukan cedak gitu keras, cuman tek itu kecil aja suaranya, tapi terdengar.
Oke, saya pikir itu kekurangan selanjutnya. Terus tenaganya kurang. Bukan kurang sih ya, cuman dibandingin kompetitor, motor ini tenaganya agak sedikit di bawah lah ya. Untuk tarikan bawahnya oke, tapi tarikan tengah menengah ke atas itu kurang. Jadi misalkan kita 0 sampai 50 itu cepet, di atas 50 sampai 90 itu naiknya udah stagnan atau lambat kenaikannya. Dan di atas 90 lebih berat lagi. Tapi untuk penggunaan harian saya rasa sudah cukup untuk mesin ini. Oke. Kekurangan selanjutnya adalah bergetar saat idle. Ya, jadi pas motor ini misalkan di lampu merah, idling stopnya kita matikan, dia agak getar di bagian stang. Di seluruh bodi motor agak bergetar, tapi pas kita jalan getarannya hilang. Udah halus lagi dia. Jadi khusus saat idle atau posisi diam, stationary, itu memang dia agak getar sih di bagian stang. Oke. Selebihnya aman-aman aja. Kok udah jalan, udah nggak ada getar, udah halus, udah aman semua. Oke, terus ke arah kekurangan selanjutnya, sok belakangnya keras. Sok belakangnya agak keras ini, betul. Jadi saat kita menghantam polisi tidur ya, atau menghantam lubang, itu kita kayak keras gitu, deblak gitu. Ya, tapi kalau ini sendiri ya, tapi kalau dua orang ini pas. Kalau dua orang ini pas banget. Ya, apa mungkin Honda DV ini diciptakan untuk sering boncengan atau gimana, tapi ini kalau dua orang feelingnya mantap untuk shock semua ini. Cuman ya kalau sendiri ya dia memang agak keras. Apa mungkin untuk adventure saya juga kurang tahu. Itu. Terus material catnya kurang. Nah, ini yang saya rasakan. Di material cat sini sangat tipis ya. Ini sampai sudah terkelupas loh. Sampai berkarat. Nah, nih. Berkarat terkelupas. Ini tipis sekali catnya. Untuk motor yang hampir 40 juta saya rasa ini mungkin masih bisa di apa ya, untuk dari pihak Honda mungkin masih bisa diperbaiki lah gitu kualitas catnya gitu ya. Sisi sini juga udah mulai putih ya, badan pemakaian baru setengah tahun, parkirnya juga nggak pernah panas-panasan ya, selalu di dalam basement. Mungkin bisa diperbaiki lah ya dari pihak Honda untuk kualitas catnya. Oke. Untuk kekurangan selanjutnya adalah kaki tidak bisa sledor. Ini benar, ini apa ya? Juga tinggi saya 186 cm. Jadi kalau kaki saya agak panjang ya. Jadi sledornya kurang gitu. Pas kita duduk ini agak nekuk. Telapaknya agak nekuk. Ini saya contohkan ya. Nah, pas kita duduk gini, pas kita mau sanjur gini, ini nekuk. Nekuk banget. Apakah kaki saya panjang ya? Ini lumayan nekuk. Lumayan capek juga. Jadi kadang kalau riding terlalu lama kadang saya segini juga. Tapi udah agak capek baru begini lagi. Saya udah banding sama NMAX lebih selonjor. Untuk posisi kaki, untuk yang lebih panjang lebih enak NMAX. Oke. Itu aja sih, sudah saya bahas semua kelebihan dan kekurangannya. Ya, ini semua adalah pendapat pribadi lah ya, sebagai pendapat user yang sudah pakai motor ini kurang lebih 6 bulan, yang nggak ada masalah lah ya. Semua kekurangannya cuman kekurangan minor, nggak ada yang sampai parah banget gitu, nggak ada ya. Semua ya overall puas lah dengan Honda ADV ini ya, apalagi di jalan nggak gitu banyak ya maksudnya motornya di jalan nggak gitu banyak, jadi agak dapat sedikit ya feel premiumnya. Overall oke lah ya, paling untuk tenaganya aja kalau untuk kita mau touring luar kota itu kadang agak nyusahin juga sih, karena untuk touring keluar kota itu kan kita butuh butuh top speed lah ya, atau butuh kecepatan tinggi lah ya untuk menyalip mobil. Ini agak kurang sih ya, tapi namanya untuk motor kota 150 cc ya, saya rasa udah untuk harian, untuk kota ini udah cukup banget lah ya untuk tenaganya ya. Untuk konsumsi bahan bakarnya
juga mau bilang terlalu hemat atau terlalu boros juga enggak ya. Ini dia saya dapat sekitar 38,1 ya. 38,1 ini untuk riding dengan apa ya, gaya yang lumayan agresif ya. Kadang saya pagi-pagi ke kantor itu kadang agak telat, jadi kadang riding saya agak agresif, makanya cuma dapat 38. Cuma kalau keluar kota itu bisa sampai 43, 44 km per liter ya. Saya rasa itu kalau Anda suka dengan video ini tolong like, dan kalau bisa ada pertanyaan dengan seputar Honda ADV bisa taruh di komen ya, biar nanti saya coba bantu. Oke, ini saya ada modif-modifan sedikit dari Hayadesu, cover ya, lindungi body, sama ada crash bar. Saya rasa itu aja sih ya untuk video kali ini. Oke, terima kasih.